Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qanaati. Bab ini di sini bab menerangkan qanaah. Qanaah itu menerima ing pandum. Apa yang diberikan oleh Allah pokoknya ya sudah puas gitu. Wal afafi, dan tidak meminta-minta kepada orang. Wal iqtisadi, dan tengah-tengah, sedang fil ma'isyati, di dalam kehidupan. Wal infaqi, dan berinfak. Jadi kehidupannya itu tidak terlalu mewah, pokoknya sedengan, itu aja. Yang penting cukup, begitu saja. Dalam infak juga begitu, tidak melewati batas, juga tidak pelit, terlalu pelit juga tidak, melewati batas sampai berlebih-lebihan juga tidak, pelit juga tidak. Wadhammis su'ali, dan mencela, meminta-minta min ghairi daruratin, tanpa terpaksa. Qala, berfirman Allah Ta'ala, fama min dabbatin, dan tidak ada dari hewan-hewan fil ardi, di bumi, semua yang berjalan di bumi ini seperti dabbah itu, illa 'alallahi, kecuali atas Allah, rizquha, rizqunya dabbah. Wa qala, dan berfirman, maksud artinya semua perkara itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa lebih, tidak akan bisa kurang. Kalau orang iman memahami ayat ini, wa man min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, sudah langsung tenang gitu saja. Bagaimana enggak tenang? Tanah rezeki itu enggak bisa dicari. Rezeki itu dibagi, bukan dicari sebetulnya. Itu dibagi oleh Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Lil fuqara, bagi orang-orang fakir, alladzina, yaitu orang-orang usiru, yang mereka itu ditahan fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, hidupnya dihabiskan hanya untuk fi sabilillah. La yastati'una, mereka tidak mampu dorban, bekerja fil ardi, di bumi, tidak bisa bekerja di bumi karena semua habis untuk fi sabilillah. Mereka tidak bisa dagang, tidak bisa bersawah. Yahsabuhum, mengira mereka al-jahilu, orang yang enggak ngerti, aghnia, orang-orang kaya, minat ta'afufi, saking tidak mau meminta-minta. Ta'rifuhum, mengenali mereka, ta'rifuhum, kamu mengenali mereka, bisimahum, dengan alamat mereka, yaitu la yas'aluna, mereka tidak minta-minta, annasa, manusia, ilhafan, dengan meminta-minta, dengan merengek-rengek, meminta dengan merengek-rengek biar dikasih. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang, idza anfaqu, bila mana mereka menginfakkan, lam yusrifu, ini namanya ini sedengan, lam yusrifu, tidak melewati batas, walam yakturu, tidak melewati batas di dalam banyaknya, walam yakturu, dan kelewatan batas di dalam sedikitnya. Wa kana, dan adalah baina dzalika, di antara sedikit, terlalu sedikit dan terlalu banyak, qawaman, seimbang infak mereka ini. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan al-jinna, manusia, al-jinnat, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali supaya menghamba kepada aku. Ma uridu, aku tidak menginginkan minhum, dari mereka, illa liya'buduni, beribadah juga kepada aku. Ma uridu, aku tidak menginginkan minhum, dari mereka, min rizkin, dari rizki. Wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan ayyuda'imat, dari mereka, ayyuda'imuni, supaya mereka memberi makan aku, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ini supaya menghamba Allah
bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Karena ini kadang-kadang sering ditanyakan. Kan tujuannya Allah menciptakan supaya disembah, enggak. Allah tidak butuh kepada penyembahan mereka. Tapi mereka menyembah Allah itu digerakkan oleh Allah terus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggerakkan Allah. Bahkan kebanyakan makhluk di dunia ini tidak digerakkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Hanya beberapa makhluk yang dipilih sajalah yang digerakkan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah. Mereka dipilih ketika dunia untuk menghamba dan mereka dipilih ketika nanti di akhirat untuk surga. Nanti bukan Allah butuh kepada mereka. Wa amal ahadits wa anapun hadis-hadis pada qaddama maka telah lewat ma'udhamuha kebanyakan hadis-hadis mengenai ini fil babaini dalam dua bab as-sabiqaini yang telah lewat keduanya. Wa mimma di antara hadis lam yataqaddam yang belum lewat disebutkan an Abi Hurairah adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Nabi laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafas muttafaqun alaih. Laisal ghina tidaklah kekayaan itu. Ini enaknya begitu artinya. Laisal ghina tidaklah kekayaan itu an kasratil 'aradi dari banyaknya harta. Namanya kaya itu bukan orang yang banyaknya harta hakikatnya itu. Walakinnal ghina tetapi kekayaan itu ghinan nafsi adalah kayanya hati muttafaqan alaih. Hati merasa kaya. Kaya itu tidak butuh sama orang lain, tidak pengen minta, tidak pengen itu. Jadi kaya itu sebenarnya dalam hati. Ada orang itu hartanya sudah banyak tapi hatinya miskin, fakir, maka dia berperilaku seperti perilakunya orang miskin. Nah, ini Pak, ini ada iuran ini untuk membantu anak yatim. Saya nggak punya duit ya. Padahal di rumah itu duitnya itu bertumpuk-tumpuk. Bilangnya saya nggak punya duit, berperilaku kayak perilaku orang miskin. Nah, ini Pak, ini sudah waktunya zakat. Zakat apa? Belum sampai nisab ini ya. Padahal itu sudah nggak karu-karuan. Ini Pak, sudah waktunya haji. Ini rumahnya itu 10 itu bisa dijual seperti itu loh. Itu masih kurang itu. Jadi karena hatinya miskin, fakir, hatinya fakir, makanya dia itu tidak pernah jadi kaya. Di dunia terus merasa miskin, di akhirat miskin betulan. Maka dikatakan baginda Nabi dalam hadis Bukhari itu al-muqsirun humul muqillun. Orang-orang yang memperbanyak harta itulah orang-orang yang akan melarat nanti di akhirat itu. Pengumpul harta itu. Walakinnal ghina ghinan nafas. Tetapi kaya itu ada dalam hati, kayanya hati. Kalau orang itu hatinya kaya, ini Pak, saya kasih duit ini ada 100.000 nih. Ya kasihkan yang lain saja, saya sudah banyak ya. Saya sudah banyak. Lah punya berapa itu? Ada, masih ada. Padahal yang di kantongnya itu paling ya hanya 500 rupiah sebetulnya. Tapi sudah ada kok, saya sudah ada. Nah, seperti Salman Al-Farisi itu, beliau itu menjadi amirnya kerajaan Persia. Setelah Raja Persia itu sudah minggat, kalah dengan orang Islam, maka yang mimpin Persia itu Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mimpin Persia itu. Tapi kayak apa? Apa dia terus tinggal di istana, duduk seperti Raja Persia, Anushirwan? Enggak. Dia membuat gubuk yang kalau dia itu berdiri, tangannya diulurkan ke atas sampai ke atap. Kalau dia tidur, itu kakinya sampai ke tembok sana, tangannya sampai tembok sini. Itu rumahnya Sayyidina Salman Al-Farisi. Terus punya beras atau gandum ya, ditaruh di depan
di rumahnya di pojokan situ. Tidak punya apa-apa, maka datang orang, kenapa kamu kondisi seperti ini? Pengen yang ringan-ringan saja, berat-berat itu nggak suka. Terlalu berat nggak suka. Orang itu kayak naik gunung itu loh. Kalau bawaannya berat nanti malah nggak bisa naik. Tapi kalau bawaannya ringan, cengrik langsung ke atas itu aja. Lah kenapa kamu kok nyimpen itu makanan di situ itu? Nanti kita tak buat lihat-lihat gitu. Nanti kalau hati pengen cari makanan itu, masih ada. Gitu. Akhirnya nggak mau kerja untuk ibadah saja. Nanti tidak untuk itu masih ada. Jadi begitu. Makanya kadang-kadang kita ini sudah punya sepeda yang jelek, sudah berkarat, taruh aja di depan rumah. Nanti kalau hati pengen beli lagi, masih ada. Enggak jadi, masih ada. Sepeda punya, motor punya, walaupun rusak semua itu sebetulnya itu. Tapi akhirnya untuk tasliyah, menghibur hati itu, biar hati itu merasa punya, itu juga termasuk caranya orang-orang zaman dulu. Sayyidina Salman Al-Farisi. Kalau hati ini sudah ada rasa tidak butuh, sudah cukup, dan itu namanya orang kaya. Muttafaqun alaih. Hakikatnya kaya itu adanya dalam hati. Al-aradu maknanya aradu fathil aini dengan fathahnya ain warra'i dan ra. Huwa al-arad al-malu adalah harta. Wa an Ubaidillah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qad aflaha sungguh telah beruntung man orang aslama yang masuk Islam, waruzika dan dia dikasih rizki kafafan cukupan, wa qanna'ahu dan Allah sudah qanna'ahu dan memuaskan dia Allah bima dengan rizki atahu yang Allah berikan kepadanya. Muttafaqun alaih. Dia hatinya jadikan puas, dikasih rizki yang pas-pasan, terus hatinya puas, senang begitu. Masya Allah, itu yang paling enak, beruntung ya kayak seperti itu orang itu setelah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tabarakta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asfihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.